Pak Mukhlas MT, pakar IT, sekaligus rektor UAD. Saya kira monggo dimulai apa yang ingin diketahui. Silakan. Yeah. Jadi pelaksanaan e-voting ini sudah melalui 2 tahapan simulasi, gitu. Sehingga tadi ya berjalan lancar. Ketika disimulasi itu memang ada beberapa catatan. Pertama, ketika selesai memilih, itu sebagian peserta ya, muktamar itu tidak menyimpannya, tidak di-save, ditinggal pergi gitu. Nah, ini menjadi pengalaman. Kemudian yang kedua juga ada itu disimulasi, mereka belum tahu untuk mengganti pilihannya. Jadi setelah selesai misalnya memilih 39, ternyata yang diinginkan itu malah justru belum. Mau mengganti itu sebagian juga belum tahu teknisnya. Nah, kemudian dalam pelatihan itu alhamdulillah sudah diatasi. Bahkan mereka mengatakan mudah sekali gitu. Makasih. Selesai ya. Ada lagi yang mau bertanya? Mohon dijelaskan untuk sistem pemilihannya seperti apa dan setiap peserta memilih berapa. Itu saja. Nggih Pak Budi atau Pak? Nggih monggo Pak Budi atau bisa diulang? Oh ya. Mohon dijelaskan untuk sistem pemilihannya seperti apa dan berapa yang dipilih untuk setiap peserta sendiri punya hak suara berapa, itu aja. Setiap peserta milih berapa Pak Budi? Terima kasih. Jadi dalam pemilihan periode ini seperti tadi sudah disampaikan dalam tata aturan yang berdasarkan tata tertib dari 206 calon yang disebut tanwir, kemudian yang menyatakan bersedia 126, dan kemudian dalam proses itu ada 7 orang yang meninggal ya, pandemi, meskipun tidak semuanya kena pandemi. Tapi kemudian terakhirnya ada yang mengundurkan diri atau tidak bersedia, sehingga ada 92 calon yang kemudian kita bawa ke tanwir ini. Urutan di dalam pencalonan, di dalam urutan tadi bukan alfabetis, tetapi pertama kali menyatakan kesediaan itu kita urutan pertama, karena kita anggap cukup serius untuk menanggapi surat dari panitia pemilihan. Sehingga kemudian bahkan Pak Haidar sendiri mungkin di belakang, ya mungkin orang punya alasan sendiri. Ada beberapa orang kok lama sekali. Kami berpikir serius untuk menyatakan ya dan tidaknya, sehingga belakangan. Nah, inilah yang kemudian terpampang di dalam urutan tadi. Kira-kira itu. Ada lagi Pak? Kalau untuk rencana besok di area muktamar seperti apa, jumlahnya berapa, kira-kira seperti itu Pak teknisnya. Makasih. Jadi terima kasih, dari 39 nama yang sudah kita putuskan ini akan kita susun berdasarkan alfabetis untuk muktamar nanti. Jadi kami akan berubah susunan alfabetis, bukan berdasarkan perolehan peringkat suara, alfabetis. Kami alfabetis dengan gelar di belakang ya. Sehingga nanti besok akan seperti itu, dan kami akan mencetak kembali buku biodata calon. Tentu waktu sehari sangat mepet, tapi kami akan berusaha sehingga nanti para peserta anggota muktamar yang akan melakukan pemilihan bisa lebih kenal. Tetapi juga mungkin malam ini karena nama 39 sudah beredar, pimpinan wilayah mungkin sudah memberikan semacam rambu-rambu kepada daerah-daerah yang akan mengikuti muktamar besok. Muktamar besok akan diikuti sekitar 2.600 peserta ya. Nanti akan kami cek dari penukaran mandat, karena besok malam akan dilakukan pemilihan. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Saya kira cukup gitu. Nanti yang lebih gayeng itu yang memilih 13. Karena kan ujungnya itu. Yeah. Dan nanti 13 terpilih itu mempunyai kewenangan untuk menentukan ketua umum. Mungkin sedikit tambahan saja Pak Dahlan. Gimana? Jadi ketika pandemi COVID
itu kan tidak mungkin, waktu itu direncanakan luring, daring maksud saya, dengan wilayah-wilayah yang kita sudah bagi. Maka hanya dengan sistem e-voting bisa kita lakukan, karena kemudian terkolek langsung di pusat. Nah, meskipun kemudian Tanwir memutuskan luring seperti hari ini, itu tetap kita gunakan, sehingga Pak Molas NT dengan tim IT-nya mempersiapkan. Dulu sudah kita pertimbangkan masing-masing wilayah itu seperti ini dan terkolek terpusat. Nah, tapi alhamdulillah dengan sistem luring seperti pada pagi hari ini semuanya bisa lebih cepat. Kira-kira seperti itu aja. Terima kasih. Dibuka maskernya Pak Sagi. Nah, Pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya dan lebih mudah karena hanya memilih 13 gitu. Dan ketika simulasi memang juga sudah dua-duanya dilakukan. Ya, memilih 39 dari 92 dan kemudian simulasi pada kesempatan lain memilih 13 dari 39. Ya. Tidak ada kendala untuk itu. Bagaimana? Kemarin dihitung lebih cepat waktu perorangannya daripada yang sekarang ini, dan itu mudah difahami karena memang jumlahnya sedikit. Tadi itu kan peserta membawa buku apa itu, daftar calon, yang di layar itu kan hanya nomor itu. Sedangkan besok ada nomor, ada nama untuk dipilih 13. Insya Allah besok ada 50 bilik kita siapkan di auditorium, sehingga meskipun dengan 2.600 sekitar itu atau 2.300 sinyal kita cek dari itu, insya Allah bisa cepat juga. Kita sediakan waktu dari 19.30 sampai selesai, tapi artinya itu mungkin sampai pukul, artinya sekitar 3 jam selesai insya Allah. barangkali Pak Mukhlas dari IT. Selamat siang. Monggo. Ya, e-voting ini kan gabungan antara pemilihan dengan perhitungannya sekaligus ya. Sistem ini sebetulnya untuk online ya, platformnya adalah online internet, tapi karena ini luring kemudian kita boyong menjadi e-voting dengan basis jaringan lokal ya. Dan kami di dalam mengembangkan sistem ini sudah melakukan beberapa tes yang itu nanti akan menunjukkan validasi dari sistem yang dipakai oleh Perserikatan Muhammadiyah ini. Pertama adalah kita lakukan tes alpha, di mana white box test, jadi tes kotak putih begitu dengan mencermati seluruh algoritma yang dipakai ya di sini oleh beberapa ahli IT dan kemudian disaksikan oleh anggota tim Panlik. Kemudian yang kedua kita melakukan uji kotak hitam atau black box test, di mana kita ingin melakukan konfirmasi antara input yang diberikan dengan output yang diberikan. Kita akan melihat kesesuaiannya. Dan semua yang kita lakukan menghasilkan validasi 100% ya. Sebab kalau tidak 100% kita tidak akan menggunakannya. Kemudian yang kedua, kita juga harus menjamin bahwa sistem ini dari sisi end usernya mudah digunakan. Oleh sebab itulah maka panitia pemilihan telah melakukan, tadi disampaikan oleh Pak Ketua, melakukan simulasi sebanyak 2 kali untuk melakukan tes kemudahan operasi ya. Dari sana kita kemudian bisa memperoleh masukan-masukan sehingga sistem yang kita gunakan betul-betul ramah pengguna, aman ya, kemudian juga valid ya. Dan kita juga bisa menghitung rata-rata waktu yang digunakan oleh para pemilih itu tidak lebih dari 1 menit ya. Misalnya di Aisyah 48 detik, di Muhammadiyah lebih rendah lagi waktu yang digunakan untuk melakukan proses pemilihan, melakukan touch screen di sana. Nah ini saya kira hal-hal teknis yang perlu kami sampaikan terkait dengan penggunaan e-voting ini. Prinsipnya e-voting ini bisa dipakai ya untuk berbagai kegiatan pemilihan. Kalau tadi di Perserikatan Muhammadiyah di Tanwir ini memilih 39 dari 92. Jadi di anggota Tanwir 1 orang memilih 39. Kemudian di pemilihan besok di Muktamar ada 39 ya, setiap pemilih
memilih 13. Nah, jadi ini tinggal nanti di-adjust saja, kalau besaran-besarannya berubah ya tinggal diatur saja di sana. Rencananya memang mau digunakan untuk seluruh wilayah di Indonesia setelah selesainya muktamar ini. Saya kira begitu Pak Ketua. Ya, saya kira begitu. Terkait pemilihan kita jumpa lagi besok malam. Ya, pemilihan untuk 13 itu berlangsung, saya kira jadwal tidak berubah, jam 19.30 sampai selesai. Saya kira gitu, ketemu besok malam ya untuk pemilihan di muktamar. Terima kasih atas liputannya, dan saya nggak tahu apakah panitia memberikan tempat yang nyaman apa tidak kepada saudara-saudara sekalian. Kalau ada kekurangannya ya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin.